Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema kekuatan dari Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu di sepanjang malam yang lalu. Dan pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Sambil bersyukur atas kemurahan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Bapa, siapkanlah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Namun terlebih dahulu ampunilah dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah hati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca dalam nama Tuhan. Perikopnya, Tuhan perisaiku. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Dalam Mazmurnya, Daud mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan, perisai, dan pertolongan baginya. 3 alasan inilah membuat Daud bersuka cita, percaya, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Alkitab pun menceritakan yang sangat jelas bagi kita mengenai kehidupan Daud yang tidak mudah. Rencana Allah yang menetapkan dia menjadi raja, membawanya mengalami berbagai problema kehidupan, termasuk perlawanan dari saudara sebangsanya, juga dari musuh-musuh bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Tanpa kekuatan, perlindungan, dan pertolongan dari Allah, mustahil Daud dapat menghadapi semuanya itu hingga masa tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan di dalam kehidupan kita saat ini juga demikian. Tanpa campur tangan Allah, kehidupan akan semakin sulit dijalani. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Allah memproses kehidupan kita dengan berbagai masalah, kesusahan, dengan cara Allah, yaitu mengambil hal-hal duniawi yang selama ini kita andalkan, dengan maksud supaya kita belajar bergantung dan berharap hanya kepadanya. Siapakah yang selama ini kita andalkan? Dalam kitab Mazmur menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang harus kita andalkan. Setiap hari kita harus menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Akuilah Dia dalam setiap langkah dan andalkan Dia dalam setiap aktivitas kita. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi. Berharaplah pada Tuhan. Jangan bimbang, teruslah percaya. Tetapi takutlah jika kita mulai menjauh dari Tuhan. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan dan kemenangan. Dan dengan yakin kita akan berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walau perjalanan yang akan kita tempuh masih panjang dan bahkan belum tampak ujungnya. Namun, tetaplah melangkah dengan iman,
Ingatlah selalu janji Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri tidak suka melihat manusia mengandalkan dirinya sendiri. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan." Masih banyak juga orang-orang di sekitar kita yang sangat bangga menunjukkan jati dirinya bahwa dia mampu, atau oleh karena ada seseorang yang dianggap bisa memberi kenyamanan dalam dirinya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah dijamin segala sesuatunya oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kita suatu jaminan dengan nyawanya sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita pun harus senantiasa berusaha mentaati semua firman Tuhan untuk hidup menjaga kekudusan, menjaga hati, tetap rendah hati, sabar, dan penuh sukacita. Biarlah melalui renungan pagi hari ini, jangan lagi kita merasa kuat, tetapi marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh keberadaan kita, pergumulan, penderitaan, semua rencana-rencana kita ke depan, maupun kebahagiaan yang sedang kita nikmati saat ini ke dalam tangan Tuhan, sebagai tanda atau bukti kita bahwa hanya Tuhan yang kita andalkan di dalam kehidupan ini. Mazmur 28 ayat 7 berkata, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Melalui ayat ini kita dikuatkan kembali. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menjamin kehidupan kita dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami dapat merenungkan bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini melalui siaran podcast Koros 4 Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan meteraikan kepada kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Allah akan memberikan pengertian kepada setiap kami yang sudah mendengarkannya. Berilah kami kemampuan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, kalau selama ini hidup kami belum berkenan di hati-Mu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Badai menerjang.